we didn't let you go? Oliver! Halo guys, bagaimana kabarnya? Gua doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan serta dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gua Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film thriller berjudul Who Watching Oliver, dirilis tahun 2017. Dimana film ini mengisahkan seorang pria nolep yang hidup sendirian sekaligus mengalami keterbelakangan mental atau sedikit mengidap gangguan kejiwaan. Lebih mirisnya lagi, pria ini meskipun sudah dewasa dan tinggal sendiri tak serumah dengan ibunya, ia selalu disetir dan menuruti keinginan sang ibu tanpa penolakan. Karena pria itu sendiri pun sangat-sangat takut pada ibunya. Sekalipun si ibu menyuruhnya melakukan suatu hal yang tak bermoral, ia pun tetap melaksanakannya karena saking tunduknya. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan pria culun binolep bernama Oliver sedang meminum obat penenang untuk menenangkan dirinya seusai menjalani kesibukan di hari yang telah ia lewati. Dimana selain minum obat adalah rutinitasnya, setiap hari ketika jam 1 malam Oliver pun selalu video call bersama sang ibu. Yang mana karena Oliver mengalami keterbelakangan mental, si ibu pun setiap hari selalu menginstruksikan apa yang harus Oliver jalani dan memanfaatkan anaknya itu untuk melakukan suatu hal demi kesenangan dan kepuasan batin si ibu sendiri. Gokilnya lagi, ketika Oliver sedang melakukan apa yang ibunya perintahkan, ibunya itu selalu meminta agar Oliver melakukannya secara live stream supaya si ibu dapat menonton dan mendapatkan kepuasan batinnya. Perlu diketahui, walau bertampang culun, Oliver ini memiliki jadwal hidup yang dibilang sadis, dimana jadwal kehidupan Oliver yang dibuat oleh si ibu mengharuskan Oliver setiap hari mencari wanita untuk ia setubuhi lalu membunuhnya di depan kamera ketika ia dan ibunya sedang video call agar si ibu dapat menontonnya secara langsung peristiwa tersebut dan mendapat kebahagiaannya sendiri. Namun karena dari kecil mendapat doktrin bila Oliver tak melaksanakan apa yang ibunya perintahkan, ia akan menjadi anak yang tak berbakti pada orang tua. Oliver pun selalu menuruti perintah ibunya tanpa pernah membantahnya. Tak seperti manusia normal pada umumnya, ketika pagi menjelang mereka antusias untuk bekerja, Oliver di sana pun malah menghabiskan waktu untuk bengong berlama-lama di sebuah taman hingga malam hari. Dan tibanya malam hari, Oliver pun mulai beraksi mencari para wanita untuk dibunuh agar si ibu mendapatkan tontonan favoritnya. Sekaligus agar Oliver yang idiot tetap dianggap anak yang berbakti pada orang tuanya. Jujur, menurut gua film ini sangat absurd karena yang dilaksanakan tokoh utama kita hanya menuruti perintah si ibu yang menjadi dalang untuk membunuh dan terus membunuh tanpa alasan apapun. Singkat waktu ketika malam datang, menujulah Oliver ke sebuah bar mencari mangsa dengan tampang lugu dan polosnya. Di sana melihat wanita malam yang sedang mabuk seorang diri, Oliver pun menghampiri. Yang mana saat itu agar tak dicurigai, Oliver di sana berkenalan dan mengajaknya menuju apartemen miliknya. Dan sebagai imbalan, bila wanita itu bersedia menemaninya, Oliver di sana akan memberikannya sebuah narkoba. Mendengar itu, wanita tersebut tentu setuju. Sampainya di apartemen Oliver, tak menunggu lama, Oliver pun langsung memberikannya narkoba dengan dosis tinggi agar nanti wanita itu tak sadarkan diri. Sementara ketika Oliver usai melepas pakaiannya, ia pun membuka laptop dan video call secara langsung dengan ibunya agar ibu Oliver dapat menikmati apa yang ia perintahkan pada anaknya. Tapi tak lama dari itu, karena mengkonsumsi terlalu banyak narkoba, wanita di sana pun akhirnya pingsan. Sesadarnya wanita dalam kondisi sudah terikat di depan laptop yang terhubung dengan ibu Oliver yang akan menyaksikan anaknya melakukan eksekusi. Terlihat Oliver mempersiapkan benda tajam yang akan ia pakai. Mengingat sebelum proses membunuh, Oliver harus menyetubuhi wanita tersebut seperti apa yang gue katakan di scene sebelumnya. Oliver pun menyetubuhinya dan dengan senang ibu Oliver di sana yang menonton walau via video call pun sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan anaknya itu.
Tak lama ketika si ibu sudah cukup senang, ia pun memerintahkan Oliver untuk membunuh wanita tersebut yang langsung Oliver laksanakan. Merasa apa yang ia perintahkan sudah dijalani anaknya hari itu, si ibu pun menutup video call dan akan menikmati tontonan lagi esok hari. Di depan mayat wanita yang telah dibunuhnya, di sana Oliver meminta maaf padanya bahwasanya ia sebenarnya tak ingin melakukan ini. Namun karena ia tak bisa mengontrol dirinya sendiri, seluruh tubuh Oliver pun dikendalikan oleh ibunya itu dengan sebuah perintah yang tak bisa ia bantah. Demi menghilangkan jejak, usai mengeksekusi, Oliver pun memotong-motong jasad tersebut. Tak lupa juga membersihkan bercak darah serta meleburkan jasadnya ke dalam cairan kimia untuk beberapa hari, yang ketika sudah menjadi tulang belulang, ia akan membuangnya ke kali. Esok harinya, menujulah Oliver ke taman menunggu tibanya malam. Tak seperti biasanya, di sana secara tiba-tiba ada wanita yang duduk di sampingnya, yang mana wanita bernama Sofia di sana mengajak ngobrol Oliver. Fokus dalam obrolan mereka di sana mengenang masa kecil masing-masing. Tepat ketika mereka kecil, mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu dituntut harus melakukan sesuatu apa yang keluarganya ingin sampai kini walau mereka tak menyukainya. Namun saat itu di antara mereka tak ada yang mengungkap hal seperti apakah yang keluarga mereka beri pada diri mereka masing-masing. Tiba di rumah melepas pakaian lalu mengkonsumsi obat. Tepat di jam 1 malam, Oliver pun menghubungi si ibu, dimana karena Oliver melapor belum membuang sisa-sisa tulang korban tempo hari, si ibu pun memerintah agar secepatnya Oliver membuang supaya jejak pembunuhannya hilang. Dan ketika sedang mengobrol dengan kucing lalu memperlihatkan hasil gambar ke kucing di sana, fakta terungkap bahwasanya Oliver ini lahir dari ayah dan ibu yang seorang psikopat. Dulu kala ketika Oliver kecil disuruh ayahnya melakukan suatu hal psikopat tapi ia menolak, Oliver pun sempat dibakar oleh ayahnya sendiri. Namun ibu Oliver yang sayang padanya pun menyelamatkannya dan membunuh suami alias ayah Oliver yang telah menyiksanya. Dan dari sanalah seperti hutang nyawa dan hutang budi, Oliver pun merasakan perlindungan dari si ibu. Tak ingin dianggap durhaka karena telah menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu Oliver pun selalu berusaha membahagiakan si ibu walau dengan perintah yang sama seperti yang ayah Oliver perintahkan padanya dulu. Kembali ke taman yang ternyata Sofia sudah menunggunya di sana. Sofia yang melihat Oliver begitu nolep, ia di sana pun mengacak-acak rambut Oliver agar sedikit kelihatan metal. Dan malam hari pada jam 1 seperti biasanya, video call Oliver dengan ibunya. Berjalannya waktu sering bertemu dan serasa serasi, di sana pun Sofia memberikan gelang pada Oliver tanda cintanya. Begitu juga ungkapan Oliver yang cinta pada Sofia, yang mana tepat saat itu mereka pun menjadi sepasang kekasih. Lalu karena baru merasakan indahnya cinta pandangan pertama, Oliver di sana pun mengajak Sofia menikmati wahana di waktu spesial mereka berdua. Lalu usainya menikmati wahana, Oliver pun pamit pada Sofia dan berjanji esok hari mereka akan bertemu lagi di taman ini. Sebelum jam 1 dini hari, terlihat Oliver mempersiapkan diri di depan cermin untuk mengungkap pada ibunya ketika video call nanti, dimana Oliver yang merasakan jatuh cinta berkata bahwa ia kini sudah dewasa dan tahu mana yang baik ataupun yang buruk. Tapi yang jelas di hati terdalam Oliver, ia tak ingin lagi membunuh orang hanya demi menuruti dan membuat si ibu senang. Tepat ketika video call dengan si ibu yang kesal karena Oliver tak membawa mangsa untuk dibunuh dan dijadikan tontonan untuknya pun
menghukumnya, dimana meskipun sudah mempersiapkan diri di depan cermin untuk memberontak perintah sang ibu, tetap saja Oliver tak berani dan tak sanggup melawannya. Yang mana hukuman untuk Oliver kala itu adalah Oliver disuruh onani di depan ibunya ketika video call. Dan usahanya itu Oliver pun disuruh mencari mangsa agar si ibu mendapatkan tontonan dan bahagia. Menuju gang senggol dini hari menjelang pagi, di sana Oliver mengajak wanita malam untuk menemaninya. Yang wanita itu tak tahu bahwa ia sebenarnya akan dijadikan korban demi sebuah kepuasan. Menampilkan pertunjukan sadis di depan ibunya, ibu Oliver di sana sungguh antusias menonton. Dan esok harinya bertemu Sofia, kembali mereka bercerita satu sama lain tanpa menyebut apa yang keluarga mereka tuntut. Semenjak mereka dekat, antara Oliver dan Sofia di sana sama-sama merasakan sebuah kehidupan yang indah tanpa sebuah tekanan. Karena kejenuhan mereka selama ini perlahan memudar dan tergantikan oleh cinta yang mereka bina bersama. Yang mana diketahui ternyata Sofia di sana pun melarikan diri dari keluarganya yang terlalu banyak menuntut hal yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Namun di sini tak dijelaskan secara gamblang tuntutan seperti apa yang keluarga Sofia beri padanya. Sementara untuk Oliver kita sudah tahu. Tak bisa berlama-lama di sana, pamitlah Oliver untuk pulang pada Sofia. Namun tanpa Oliver tahu, di sana Sofia diam-diam mengikutinya. Sedangkan jadwal video call dengan ibu gilanya sudah tiba, Oliver berkata bahwa ia mempunyai pacar yang mana Oliver dan pacarnya saling mencintai. Mendengar itu, entah atas dasar apa, ibu Oliver di sana merasa cemburu dan menyuruh Oliver membawa si pacar lalu membunuh di hadapannya. Tentu Oliver yang sudah dikendalikannya pun tak akan menolak hal itu. Namun karena saking cintanya pada Sofia yang membuatnya bahagia, di sana Oliver memberanikan diri untuk berbohong pada ibunya. Yang mana Oliver ke sebuah bar seperti biasa dengan alasan menyewa jasa wanita malam di sana. Oliver mengajaknya pulang dan meminta wanita malam itu supaya mengaku sebagai kekasihnya. Di sisi lain, Sofia yang awalnya depresi namun kembali merasa hidup setelah mengenal Oliver pun terus membuntutinya dan menunggu di depan bar tanpa Oliver tahu. Dan ketika melihat Oliver bersama wanita lain, terlihat jelas ekspresi wajah Sofia yang begitu kecewa. Ketika di apartemennya memberitahu bahwa yang di sampingnya adalah pacarnya, ibu Oliver di sana yang merasa cemburu kalau anaknya dimiliki orang lain pun lekas menyuruh Oliver untuk membunuhnya, yang langsung saja Oliver lakukan saat itu juga. Singkat cerita, bertemu Sofia di taman, Sofia jujur pun mengungkap bahwa semalam ia begitu kecewa saat melihat Oliver bersama yang lain. Namun ketika Oliver membunuh wanita tersebut, Sofia sebenarnya menyaksikan momen tersebut yang seketika Sofia merasa bahagia bahwa Oliver ternyata tak berselingkuh. Mendengar itu sontak membuat Oliver kaget bahwa Sofia kini sudah tahu kalau Oliver adalah seorang pembunuh. Di mana Oliver memperjelas bahwa ia melakukan itu karena paksaan dari ibunya. Dengan jujur pun Oliver sebenarnya tak ingin melakukan itu. Namun karena Sofia pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Oliver di dalam keluarganya, di sana Sofia memaklumi hal tersebut, yang membuat Oliver sungguh sangat bahagia karena ada seseorang yang bisa menerima dirinya sepenuhnya. Tak lama kebahagiaan datang karena ada orang yang menerima diri Oliver seutuhnya. Oliver pun berganti suasana hati menjadi sedih, yang mana usahanya Sofia berkata bahwa ia menerima diri Oliver seutuhnya. Keesokannya Oliver tak pernah lagi menemui kekasihnya itu. Dan karena hal itu, mental Oliver pun kembali drop, yang membuatnya seakan depresi dan hanya bisa mengenang momen-momen indah bersama Sofia kekasihnya. Hingga tiba jadwal seperti biasa, Oliver yang merasa sakit hati pun berkata jujur bahwa yang ia bunuh tempo hari bukanlah pacarnya. Sedangkan pacar yang sebenarnya masih hidup meninggalkan Oliver tanpa alasan. Mendengar itu, ibu Oliver pun marah padanya dan berkata bahwa wanita yang tulus menyayanginya hanyalah ibu Oliver itu sendiri tanpa ada yang lain. Dan untuk bertanggung jawab atas kebohongan yang ia lakukan pada si ibu, Oliver pun mendapat hukuman, yaitu untuk sesering mungkin memberi hiburan pada ibunya dengan melakukan apa yang membuat si ibu merasa senang.
Hingga suatu saat ketika Oliver sedang melakukan pertunjukan di depan kamera untuk ibunya, secara tak terduga datanglah Sofia. Yang mana Sofia berkata ia tempo hari kembali diculik keluarganya untuk melakukan sesuatu. Namun karena ia saking cintanya dengan Oliver, ia pun memberanikan diri lagi untuk melarikan diri. Dimana ketika mereka berdua bersama, mereka ini merasakan sebuah kebahagiaan sesungguhnya. Dan akhirnya film ditutup dengan hubungan antara Oliver yang tak mendengarkan ibunya lagi dengan Sofia yang melarikan diri karena muak dengan keluarganya sendiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.